Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Dulu waktu saya masih SMP, masih SMA, baru masuk sekolah ya, saya perhatikan setiap baru masuk sekolah, ajaran baru, misalnya nih masuk SMP, ajaran baru, ya tahun baru, mata pelajaran baru misalnya, selalu ada orang yang berantem. Dan biasanya yang berantem ini atau yang gelut ini biasanya adalah kaum pria. Dari dulu saya memperhatikan kenapa setiap ajaran baru SMP, terus saya masuk SMA juga, saya perhatikan ya, baru masuk sekolah nih, minggu pertama itu pasti ada orang yang berantem ya, orang yang gelut. Saya diam-diam memperhatikan kenapa, apa alasannya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini juga pernah mengalami hal yang serupa kali ya, karena saya melihat rata-rata di setiap sekolah seperti itu ya, terutama sekolah negeri ya. Kalau swasta saya nggak tahu, atau homeschooling saya nggak tahu ya. Jadi setelah saya gede, saya memahami, saya belajar tentang antropologi, psikologi dan lain sebagainya, ternyata ini adalah bagian daripada maskulinitas ya, alias penguasaan maskulinitas. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu penguasaan maskulinitas? Definisi daripada maskulinitas atau penguasaan maskulinitas ini, menurut salah seorang peneliti bernama Kounal ya, seorang psikolog Australia, penguasaan maskulinitas dalam lingkungan dapat diartikan sebagai kemampuan individu menguasai dan mengendalikan lingkungan dan sekitarnya. Jadi ini semacam naluri ya. Dan saya perhatikan ya, hal ini tidak hanya terjadi pada manusia, tapi terjadi pada hewan juga ya. Setelah saya baca buku gitu, nyari data, sumber referensi ya, ternyata perilaku seperti ini juga dialami oleh hewan. Hewan apa itu? Seperti ayam misalnya. Ayam jantan itu ya, kalau mau memperebutkan wilayah atau pasangan itu berantem dulu, ribut dulu, gelut dulu ya, sabung ayam dulu. Biasanya seperti itu. Kemudian apalagi gajah ya, gajah juga seperti itu. Gajah itu bertarung untuk memperebutkan pasangan dan dominasi. Agak mirip seperti manusia, persaingan. Kalau manusia biasanya agak lebih ini ya, memamerkan, misalnya memamerkan harta, skill, kemampuan dan lain sebagainya. Tapi kalau gajah itu lebih bertarung. Tapi manusia juga sebenarnya ada yang bertarung juga untuk memperebutkan perempuan ya. Ada seperti itu, cinta segitiga, temannya sendiri diembat. Kita punya teman terus suka sama satu wanita, ada juga yang berantem, mirip seperti binatang juga ternyata. Mohon maaf, mirip seperti hewan maksudnya. Kemudian apalagi kuda juga seperti itu ternyata. Kuda jantan itu bertarung memperebutkan pasangan ya, terutama kalau pasangan cakep itu, cantik. Emang kuda ada yang cakep, ada yang cantik. Makanya muka kuda sama semua. Ya. Kemudian apa lagi? Badak ya. Badak jantan juga bertarung untuk memperebutkan pasangan dan wilayah, daerah kekuasaan. Apalagi misalnya kera ya, kera jantan itu bertarung untuk memperebutkan pasangan dan dominasi. Makanya kalau Anda pernah melihat ya, kera itu seperti tawuran di hutan, meraung-raung. Nah, itu memperebutkan dominasi ya. Kemudian apalagi paus ya. Paus juga ternyata seperti itu. Paus, lion atau singa, beruang dan lain sebagainya. Dan biasanya jantan yang paling unggul akan bertahan. Itu akan membuahi keturunan selanjutnya. Dan secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari manusia juga seperti itu tanpa kita sadari ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa manusia itu hewan atau binatang, bukan ya. Bukan ya, terlalu kasar ya saya mengatakan seperti itu. Walaupun kita itu masih berkerabat dengan simpanse ya, menurut penelitian, menurut teori evolusi kita masih berkerabat, atau DNA kita masih mirip dengan simpanse. Saya tidak mengatakan bahwa manusia itu hewan, tapi secara psikologi kita itu ada kemiripannya. Bertarung dulu ya, merebutkan wilayah, pacar dan lain sebagainya.
Sama halnya seperti yang saya perhatikan di sekolah. Dulu saya berpikir, kenapa harus gelut teman-teman saya berantem mulu ya. Nanti setelah berantem ada pemenangnya tuh. Zaman dulu kan belum ada yang namanya hiburan, belum ada TikTok misalnya, belum ada yang namanya UFC dan lain sebagainya. Jadi hiburan kita itu berantem. Kalau ada orang berantem itu kita tuh sangat terhibur. Tapi permainan ini sportif, ada jurinya itu ya, nggak menggunakan batu, nggak menggunakan alat-alat lain, nggak. Jadi sportif, duel ya. Dan mereka ini biasanya kalau menang ya, mereka akan menjadi penguasa di sekolah, atau bahasa sehari-hari disebut dengan preman. Jadi nanti preman-preman ini akan ngompasin ya, akan malakin ya, seperti hidup di rimba ya, hukum rimba. Secara tidak langsung ada hukum rimba ternyata di sekolah ya. Kalau kita laporkan ke guru itu biasanya mereka mengatakan, enggak, saya nggak ngapa-ngapain mereka, enggak, saya nggak ngapain ya. Jadi biasanya seperti itu, dilaporkan juga nanti kita malah ditekan, karena di sekolah itu kan ada geng-gengan, ada semacam ya seperti itu, kubu-kubuan, kubu preman ada, nanti satu klub gitu ya, kubu orang-orang yang cupu ada ya, kubu orang-orang yang menyedihkan ada, kubu playboy ada ya, kubu kutu buku ada ya. Itu biasanya berkubu-kubu ya. Kemudian apa karakteristik daripada maskulinitas ini? Karakteristiknya seperti kekuatan, keberanian, dan dominasi yang dianggap sebagai ciri-ciri laki-laki ya. Saya juga dulu waktu sekolah bingung ya melihat pria-pria urakan, wajahnya jelek ya, kerjanya malak, tapi pacarnya banyak. Walaupun wajahnya jelek, walaupun kerjanya cuma malak, cuma bikin onar, tawuran dan lain sebagainya, tapi biasanya mereka ini digandrungi oleh wanita. Dulu saya berpikir keras ya, kenapa ya wanita itu suka sama orang-orang seperti ini, orang yang suka bikin onar, suka bikin keributan dan lain sebagainya. Dulu saya berpikir keras. Ternyata menurut psikologi ya, orang-orang seperti ini menggambarkan kemapanan mental, kekuatan sosial, dan kemapanan mental. Sama seperti Pak Soekarno misalnya. Pak Soekarno itu kan nggak kuat-kuat amat ya, badannya nggak six-pack ya, tapi mentalnya mental baja, mental luar biasa, sehingga dia digandrungi oleh wanita. Dulu saya berpikir seperti itu ya, karena saya dulu pernah ditolak ya. Ini curhat nih ceritanya. Ditolak sama wanita yang sangat cakep ya, primadona saat itu sekolah. Saya ditolak mentah-mentah. Dan anehnya, dia pacaran sama orang yang lebih jelek ya, super duper jelek. Jelek tapi preman. Saat itu saya berpikir keras, kenapa dia menerima si preman itu yang kerjanya bolos ya, ribut, bikin onar, sementara saya orang yang rajin, nggak terlalu rajin amat sih, tapi orang disiplin lah. Saya dulu waktu sekolah lumayan disiplin lah, bersih, rapi dan lain sebagainya ya, layak lah sebagai pacarnya orang yang saya taksir ini, cewek yang saya taksir ini. Tapi sialnya, naasnya, dia pacaran sama orang yang lebih jelek dari saya. Ini yang bikin saya saat itu kenapa sih? Dan ternyata setelah saya baca buku, mengetahui asal muasalnya, sebabnya, asalnya itu dari sini, dari penguasaan maskulinitas ya. Jadi wanita itu sangat suka yang namanya pria yang sangat maskulin ya, pria yang pemberani, mentalnya mental baja. Wanita sangat menyukai. Kemudian apalagi perilaku maskulinisasi ya, seperti misalnya agresif, kompetisi ya, mengambil risiko. Jadi ini adalah ciri-ciri daripada laki-laki. Kemudian apalagi yang mempengaruhi faktor penguasaan maskulinitas ini? Apa itu? Seperti misalnya ya budaya, ini juga mempengaruhi ya, budaya dan sosial, pengalaman dan pembelajaran. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi maskulinitas, penguasaan. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke masalah negara ya, masalah kebangsaan. Dari
masalah individu. Sekarang kita bergeser ke masalah sosial atau masalah masyarakat atau society ya. Kita tahu bersama bahwa penguasa dunia saat ini atau polisi dunia atau yang memimpin dunia saat ini adalah Amerika. Kenapa? Apa alasannya? Apa faktornya? Salah satu faktor yang paling berpengaruh itu adalah faktor ekonomi ya. Ekonomi terbesar Amerika Serikat memiliki ekonomi yang menguasai dunia ya. Kemudian apalagi inovasi teknologi, apalagi kekuatan keuangan, karena Amerika memiliki keuangan yang besar dengan dolarnya sebagai mata uang global. Wow. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa Amerika itu bisa menguasai dunia? Faktor politik ya, demokrasi yang stabil ya. Amerika memiliki demokrasi stabil dengan sistem pemerintahan yang efektif. Kemudian apalagi kekuatan militer ya. Amerika memiliki kekuatan militer yang sangat besar yang dan anggaran yang sangat besar juga. Bukan yang pertama ya, yang terbaik, tapi Amerika punya logistik ya, kelebihan logistik daripada kekuatan militer negara lainnya. Kemudian mempunyai jaringan diplomatik yang sangat kuat ya, dan luas juga. Kemudian ada faktor lain, misalnya faktor budaya ya, kebudayaan global, pendidikan tinggi ya, faktor sejarah juga, inovasi, kreatif dan sebagainya. Tapi pada intinya kalau kita boleh runut ya, boleh kita simpulkan bahwa Amerika itu bisa menguasai dunia itu ada kemiripannya dengan sifat tadi itu, penguasaan maskulinitas ya, penguasaan maskulinitas. Jadi boleh dikatakan bahwa orang-orang Amerika itu adalah orang-orang yang bermental baja, bermental kuat. Ya walaupun ada yang membantah misalnya, oh lebih kuat mentalnya Rusia, lebih kuat mentalnya Tiongkok dan sebagainya. Tapi menjadi penguasa atau menjadi negara superpower itu tidak boleh hanya kuat di satu bidang. Misalnya Rusia, militer mereka bisa dikatakan sangat-sangat oke ya, sangat-sangat bagus. Tapi ekonomi mereka tidak terlalu signifikan ya. Diplomatik mereka tidak terlalu signifikan. Budaya, sejarah, ada banyak lagi faktornya ya. Tiongkok juga seperti itu. Ekonomi mereka bisa oke ya, tapi militer mereka kurang. Nah, teknologi bisa lah, tapi di bidang lain juga mereka kurang dengan Amerika. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha itu mampu menjadi negara superpower seperti Amerika? Saya tuh sangat sering mendengar ya, warga Konoha mengatakan Indonesia itu kalau tidak korupsi negara kita akan menjadi superpower seperti Amerika, bla 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 bla. Menurut saya ini terlalu digembur-gemburkan ya. Bukan berarti saya ini ya mematahkan semangat warga Konoha, tapi saya cuma mencoba untuk berpikir realistis, jujur ya. Sebenarnya kalau masalah SDA, saya sudah bahas di video saya sebelumnya ini ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, SDA kita tuh nggak masuk 10 besar dunia, nggak masuk guys. Cek data. Justru yang masuk itu Rusia, Amerika, Tiongkok dan lain sebagainya. Ya, SDA kita tuh nggak masuk 10 besar terbanyak di dunia. SDA nggak ada. Kita itu digembar-gemborkan, ini cuma propaganda doang sebenarnya, propaganda daripada politisi biar kita pilih mereka, biar mereka terpilih dan bisa mengamankan katanya sumber daya alam kita, padahal mereka yang korupsi juga. Ini cuma propaganda. Pada faktanya Indonesia nggak masuk 10 besar ya, dengan SDA tertinggi di dunia. Nggak ada 10 besar, nggak ada. Kalaupun misalnya SDA kita itu tertinggi di dunia, toh juga belum mampu. Karena apa? Karena SDM kita, SDM ya, inovasi, kreatif, pendidikan dan sebagainya, ada banyak faktor ya menjadikan kita menjadi negara maju seperti Amerika, negara superpower. Selain itu Amerika juga saya melihat ya, kenapa mereka ini, bukan berarti saya membanggakan Amerika ya, Amerika juga punya banyak kekurangan, tapi saya melihat Amerika ini punya kelebihan daripada negara superpower sebelum-sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya kan sebenarnya sudah banyak negara superpower ya. Ada banyak tuh ya, seperti Mongolia, Romawi, ya, Mesir kuno dan sebagainya ada, Mesopotamia kuno dan sebagainya, ada banyak gitu ya. Tapi saya melihat ya,
Saya melihat Amerika ini ada perbedaan dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Apa itu perbedaannya? Amerika ini sangat welcome dengan imigran. Tapi imigran yang berbobot ya. Imigran yang punya daya saing ya, punya SDM ya, bukan asal-asal imigran gitu, bukan gembel yang datang ke sana. Bukan seperti itu maksudnya. Mereka ini sangat imigran, sangat welcome dengan imigran Amerika. Ya walaupun akhir-akhir ini Donald Trump bersih-bersih ya, yang dibersihkan itu mohon maaf ya sampah-sampah di sana gitu. Kalau SDM itu mereka nggak lepas ya. Makanya di Amerika itu banyak perusahaan-perusahaan raksasa seperti Meta ya, Facebook, Twitter ya, Tesla, banyak di sana perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena mereka ini welcome. Elon Musk itu kan imigran sebenarnya. Donald Trump juga sebenarnya imigran. Orang tuanya itu orang-orang imigran. Dari mana? Dari Jerman. Trump itu sebenarnya orang Jerman. Rasnya itu ras Jerman sebenarnya, Donald Trump nih. Jadi kalau Indonesia mau negara superpower gitu seperti Amerika, ya dibenahi dulu lah SDM-nya yang paling utama. Saya melihat SDM di Konoha itu sangat memprihatinkan. Kalau mau tahu SDM Konoha itu lihatlah kolom komentar. Luar biasa, luar biasa. Kemudian kenapa sifat maskulinitas penguasaan ini muncul? Apa yang mempengaruhinya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu adalah naluri. Ya, kenapa sifat-sifat naluri manusia ini muncul? Yang pertama itu karena kecenderungan untuk bertahan hidup. Jadi kalau misalnya ada orang berantem di sekolah, seperti saya katakan tadi itu, seperti kuda, ayam, berantem, berebutkan pasangan dan sebagainya, tujuan mereka itu untuk bertahan hidup, survive. Ya, itu alasannya. Amerika juga seperti itu. Kenapa mereka menjadi negara superpower? Ya, biar mereka survive, gitu, menguasai dunia, pengendalian, ya. Kemudian apalagi kecenderungan untuk mencari kepuasan. Manusia memiliki naluri untuk mencari kepuasan dan kesenangan, ya. Jadi ini bagian daripada kepuasan. Kemudian kecenderungan untuk bersosialisasi, ya, untuk mencari keamanan, ya, untuk mencari kekuasaan dan lain sebagainya. Ada semacam naluri-naluri ya. Tahta, harta, wanita. Ini juga bagian daripada naluri. Kenapa kita suka dengan harta? Karena harta itu menjamin kita survive. Tahta juga seperti itu, menjamin kita survive. Wanita ya menjamin kita untuk berkelangsungan kehidupannya. Jadi terjawab sudah ya keresahan saya waktu saya sekolah dulu. Kenapa teman-teman saya sering berantem memperebutkan siapa penguasa, siapa yang jadi preman dan lain sebagainya, siapa yang tukang palak. Tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru guys. Jadi tukang palak jangan ditiru ya, jangan ditiru. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.